Selamat malam Pak. Oh malam. Izin melaporkan Silakan, bahan laporan tahun 2022-2023 ya. Silakan duduk. Izin sebelumnya ya Pak. Boleh. Saya Irfan dari bagian saya akan menjelaskan evaluasi kinerja, keputusan strategis segmen lain-lain. Oh baik. Laporan evaluasi akuntabilitas manajerial kepada jajaran direksi. Bapak kan direksi sendiri ya. Ya. Saya manajer, bapaknya direksi. Saya Boleh. ingin melaporkan. Boleh, yang pertama ada segmen analisis ya Pak. Segmen analisis itu identifikasi pertanggungjawabannya yaitu manajer segmen memiliki kendali penuh ya Pak. Tidak hanya terhadap pendapatan dan biaya, tapi juga terhadap keputusan. Total aset segmen yaitu 25.922.923 sekian rupiah ya Pak. Baik. Terus ada analisis kinerjanya. Analisis kinerja itu tujuannya itu yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal pada segmen yang kinerjanya menurun Pak. Data keuangannya itu per 31 Maret 2023 laba rugi usahanya itu yaitu 24 triliun dalam jutaan. Total aset segmen 25 triliun dalam jutaan. Hitungan segmennya itu saya menghitungnya itu dengan rumus ROI sama dengan minus 24 miliar per 25 miliar kali 100 sama dengan 0,094%. Perbandingan efisiensinya yaitu segmen retail terintegrasi menghasilkan ROI sebesar 4,13%. Yang kedua ada kesenjangan gap terjadi pada efisiensi modal yang signifikan pada segmen lain-lain dibandingkan dengan lini bisnis utama perusahaan. Terus ini ada laporan keuangannya ya Pak. Nah ini laporan keuangannya. Sedikit dong. Oh ini 2022. Ya. Ini 2023. Oke. Lanjut. Terus ada saya mengasih keputusannya yaitu keputusannya keep or drop yaitu sebelum itu saya akan menganalisis biaya lapannya yaitu biaya yang dapat dihindarinya yaitu jika segmen manufaktur atau jasa desain tertentu ditutup, perusahaan bisa menghemat beban gaji karyawan langsung dengan biaya bahan baku. Terus yang kedua ada biaya yang tidak bisa dihindari yaitu alokasi penyesuaian gedung pusat yang biaya administrasi holding tetap akan ada harus ditanggung oleh segmen lain. Contohnya itu listrik ya Pak. Yang kemudian ada pertimbangan kualitatif integrasi bisnisnya yaitu segmen ini mendukung kebutuhan internal grup MAPI seperti desain atau penghapusan bisa mengganggu. Terus yang kedua ada dampak sosial. Penutupan segmen ini dengan aset sebesar 25,9 triliun berisiko pada pemutusan hubungan kerja PHK. Terus yang kemudian ada rekomendasinya dari saya itu yaitu mempertahankan KIP atau restruktur. Alasannya karena segmen lain-lain memiliki fungsi krusial sebagai holding dan pendukung operasional grup. Penghapusan segmen ini akan memindahkan beban biaya tetap ke segmen lain tanpa menghilangkan biayanya. Terus ada strategi memperbaikan ROI tahun depan yaitu optimalisasi aset, melakukan audit terhadap aset senilai 25 triliun untuk memastikan tidak ada aset menganggur. Terus yang kedua ada efisiensi biaya, menekankan biaya administratif yang tidak terkendali sebesar 5-10% untuk membalikan ROI menjadi positif. Yang ketiga ada evaluasi adil, menilai kinerja manajer hanya berdasarkan biaya yang dapat dikendalikan. Mungkin cukup segitu saja Pak. PPT dari saya, penjelasan dari saya, presentasi dari saya, PPT dari saya. Mungkin Bapak apakah sudah paham? Baik. Untuk laporan 2023 ya saya paham untuk jawabannya. Juga penyampaian rekamannya juga bagus sekali ya Pak. Baik. Besok saya akan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat malam Pak. Malam.